Yang manakah yang lebih sulit? Mengampuni atau memberi pengampunan, atau diampuni atau menerima pengampunan? Mungkin sebagian kita akan mengatakan lebih sulit mengampuni, Pak. Kalau menerima saja itu kan mudah. Ya sudah, saya diampuni, saya lega. Tetapi sesungguhnya kedua hal itu sama-sama sulit. Punya tingkat kesulitan yang sama kuatnya untuk memberi pengampunan dan menerima pengampunan. Mengapa saya katakan sama-sama sulitnya, sama-sama punya tingkat kekuatan yang sulit untuk bisa kita melakukannya? Karena pada dasarnya manusia bukan bersifat pengampun. Dia sulit sekali untuk mengampuni, begitu juga dia sulit untuk menerima pengampunan. Memberi pengampunan memang sekilas tampaknya lebih berat daripada menerima, padahal tidak juga. Karena menerima diri diampuni juga ada dinamika kesulitannya tersendiri. Apa yang menyebabkan orang sulit terima dirinya diampuni? Bisa jadi karena ego dan gengsi. Atau dia sulit terima diri diampuni karena dia betul-betul hidup di dalam sebuah dendam dan amarah yang belum reda. Atau juga dihantui oleh rasa bersalah yang membludak dan membebat hidupnya. Dan orang juga makin jadi sulit lagi untuk menerima dirinya diampuni adalah karena dia terus-menerus hidup di dalam perasaan diri tidak layak, tidak pantas untuk diampuni, dan dalam rangka itu dia mencoba menebus kesalahannya dengan melakukan berbagai macam cara untuk memulihkan hubungan yang telah rusak itu. Yang saya ingin katakan bahwa memang mengampuni atau diampuni dua hal yang memang sulit untuk kita manusia lakukan, apalagi tanpa kekuatan Tuhan. Karena kita perlu belajar memberi dan menerima diri untuk diampuni. Mari kita coba lihat bagaimana supaya kita bisa terima diri kita diampuni. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bacaan. Pertama di Perjanjian Lama dari Imamat pasal 6 ayat 7, dalam konteks di mana dalam Perjanjian Lama ada ritual-ritual pemberian korban di hadapan Tuhan untuk pendamaian. Pasal 6 ayat 7, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Lalu dalam Lukas 5 ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Saudara-saudara, di dalam bacaan ini, khususnya dalam imamat, berulang kali kalimat bahwa imam harus mengadakan pendamaian untuk supaya orang yang diberikan pendamaian itu menerima pengampunan atas perkara yang dibuatnya sehingga dia bersalah. Ini mau menegaskan kepada kita tentang satu makna bahwa kita perlu hidup didamaikan dulu dengan Tuhan dan dengan sesama, baru kita bisa mengampuni. Selama ini orang berpikir kita ampuni dulu baru kita proses pendamaian terjadi. Padahal sesungguhnya ini dua terkait yang mana duluan dua-duanya sama penting, bukan yang satu lebih penting dari yang lain. Dan dalam konteks imamat dikatakan imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu terlebih dulu supaya ia terima pengampunan. Masuk kepada sebuah aplikasi dan penerapan dalam hidup kita. Kenapa kita sulit menerima diri diampuni? Karena kita masih hidup di dalam rasa bersalah yang menghantui. Kita masih terus merasa diri sudah melakukan satu kesalahan yang fatal, dan kita merasa karena begitu besarnya kesalahan kita dan akibatnya kepada orang-orang yang kita lukai, itu membuat kita terus-menerus hidup di bawah tekanan rasa bersalah yang istilahnya menghantui. Berarti begitu menyeramkan, dan itu teringat serta terngiang terus sampai akhirnya dia merasa saya tidak pantas diampuni, dan terus hidup dalam tekanan yang begitu berat sampai akhirnya menjadi stres, depresi, atau bahkan merasa demi untuk supaya saya bisa membereskan kesalahan saya di hadapan orang itu, lebih baik saya habisi diri saya sendiri saja. Akhirnya jadi seseorang yang sulit terima dirinya diampuni, jadi menghukum diri.
mencoba melakukan berbagai macam cara dalam rangka menebus kesalahannya kepada orang lain yang sudah dia lukai itu. Padahal sebenarnya apa yang mau kitab suci katakan hari ini adalah bahwa sumber kekuatan kita untuk mengampuni satu-satunya adalah Tuhan. Dialah imam yang mengadakan pendamaian. Sebagaimana konsep di dalam imamat itu. Imam yang harus adakan pendamaian, baru orang itu bisa menerima pengampunan. Berarti perlu ada pendamaian dulu, dan ini kekuatan yang sungguh-sungguh berkhasiat dan penuh dengan kuasa untuk seseorang bisa menerima dirinya diampuni, sekaligus memberi dirinya mengampuni orang lain. Dan dalam konteks tadi Simon Petrus, ketika dia tersungkur depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa." Simon Petrus di sini merasa bersalah karena dia tidak taat kepada Yesus yang meminta untuk menyebarkan jalannya di satu tempat yang Tuhan Yesus tunjukkan, tapi dia merasa, ngapain? Ini adalah satu hal yang tidak mungkin, tapi ternyata justru apa yang Yesus perintahkan saat Simon Petrus lakukan, dia mendapatkan ikan yang banyak. Dan karena itu dia merasa tidak layak, dia merasa bersalah, dia bilang, "Jauhlah daripadaku karena aku seorang berdosa." Satu contoh dari sekian banyak kisah-kisah dalam kitab suci yang menegaskan betapa orang itu sesungguhnya lebih berat dan lebih sulit untuk terima dirinya diampuni. Masih ingatkah kisah saudara-saudara Yusuf yang telah menjual bahkan hampir membunuh Yusuf? Tapi lalu kemudian ketika perdamaian itu terjadi, mereka tetap dihantui rasa bersalah karena pernah menyiksa adik mereka sendiri. Dan terus hantu rasa bersalah itu membuat mereka akhirnya tidak bisa bebas dari rasa bersalah itu yang menyebabkan mereka bisa menerima pengampunan. Dan disinilah kita bisa melihat betapa kuatnya kuasa kasih Tuhan yang kita perlukan di dalam kita memberi pengampunan dan dalam kita menerima diri diampuni. Kita sulit terima diri diampuni bukan karena besarnya kesalahan kita saja dan akibatnya yang sudah mengenai orang lain, tapi juga karena besarnya rasa bersalah yang menghantui dan membebat hidup kita. Karena itu bila kita ingin bebas dari rasa bersalah, bila kita ingin sungguh-sungguh menerima pengampunan itu, sambil kita memberi pengampunan itu terus mengalir seperti air sungai yang mengalir deras kepada orang lain lewat kasih kita kepada sesama kita, datanglah kepada Tuhan Sang Imam Agung kita. Biar pendamaian yang Tuhan kerjakan lewat pengorbanan dirinya bagi kita orang percaya, bagi kita orang yang berdosa dan ditebus oleh Tuhan, itu akan membuat kita tidak berjuang lagi untuk menebus dosa kita sendiri. Tidak juga berjuang lagi untuk lalu dengan rasa bersalah kita mau mencoba menjadi pahlawan dan membereskan hubungan. Tidak mungkin kita lakukan tanpa Tuhan. Mari kita belajar untuk bukan saja memberi diri mengampuni, tapi terima diri diampuni oleh kuat kuasa Tuhan. Hari ini bila ada rasa bersalah dalam dirimu yang masih menghantui, bawa kepada Tuhan. Masih membebat hidup, minta Tuhan lepaskan oleh karya pendamaian Tuhan. Datang kepadanya agar hidup damai sungguh terjamin, bukan sekedar menjadi sebuah ketenangan semata, tapi sebuah pendamaian dalam hati yang membuat kita bisa menjalani hari-hari kita dengan lega, dengan cinta kasih Tuhan yang memberikan kepada kita ketentraman. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat menerima diri diampuni. Amin.